Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda, oleh Carol S. Dweck. Bagian 2, memahami mindset, subchapter, pandangan lain tentang potensi. Hal ini menuntun kita kembali pada gagasan tentang potensi dan pada pertanyaan apakah berbagai macam tes atau para pakar dapat mengungkapkan potensi kita yang sebenarnya, kemampuan kita, dan masa depan kita. Orang-orang yang bermindset tetap mengatakan, ya, Anda dapat mengukur kemampuan tetap sekarang juga, lalu memproyeksikannya ke masa depan. Berikan saja tes atau bertanyalah kepada seorang pakar. Sama sekali tidak dibutuhkan bola kristal. Demikian lazimnya kepercayaan bahwa potensi dapat diketahui sekarang juga, sehingga Joseph P. Kennedy yakin ketika mengatakan kepada Morton Downey Jr. bahwa ia akan gagal. Apa yang telah dilakukan Downey yang kemudian menjadi tokoh pertelevisian dan pengarang terkenal? Kenapa? Downey mengenakan kaos kaki merah dan sepatu coklat ke Stork Club. Morton, kata Kennedy kepadanya, seumur hidup belum pernah saya menjumpai orang sukses yang mengenakan kaos kaki merah dan sepatu coklat. Anak muda, ku kasih tahu ya, kamu memang menonjol, tapi kamu tidak menonjol dengan cara yang membuat orang menghormatimu. Banyak orang paling piawai pada zaman kita pernah dianggap tidak memiliki masa depan oleh para pakar. Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball, dan Charles Darwin, semuanya pernah dianggap hanya memiliki potensi kecil untuk bidang-bidang yang mereka pilih. Dan dalam sebagian kasus ini, mungkin benar bahwa pada awalnya mereka tidak begitu menonjol dalam kelompoknya. Tapi, bukankah manusia memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan dengan usaha sepanjang waktu? Dan inilah intinya. Gimana kita bisa mengetahui kemana usaha dan waktu akan mengantarkan seseorang? Siapa tahu mungkin para pakar itu benar tentang Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille, dan Charles terkait dengan keterampilan mereka pada waktu itu. Mungkin mereka belum menjadi orang seperti yang dikenal kemudian. Saya pernah mengunjungi sebuah pameran di London yang memajang lukisan-lukisan awal Paul Cézanne. Dalam perjalanan ke sana, saya bertanya-tanya, siapa Cézanne sebelumnya dan seperti apa lukisan-lukisannya sebelum menjadi pelukis yang kita kenal sekarang ini? Saya benar-benar penasaran. Selain karena dia salah seorang seniman favorit saya, Cézanne lah yang meletakkan dasar bagi banyak seni modern. Ternyata sebagian dari lukisan itu benar-benar buruk. Lukisan itu berisi pemandangan-pemandangan yang sangat membingungkan. Sebagian sangat kasar, dengan objek manusia yang dilukis secara amatir. Meskipun ada beberapa lukisan yang memberi pertanda bahwa Cézanne berbakat menjadi pelukis sukses. Apa awalnya Cézanne memang tidak berbakat? Atau dia hanya butuh waktu untuk menjadi Cézanne yang sebenarnya? Orang-orang bermindset tumbuh menyadari bahwa butuh waktu untuk mengembangkan potensi tertentu. Baru-baru ini, saya menerima sepucuk surat bernada marah dari seorang guru yang telah menerima salah satu survei kami. Survei tersebut menggambarkan seorang siswa uji coba, Jennifer, yang telah menjalani 65% ujian matematika. Survei ini kemudian meminta para guru untuk mengungkapkan kepada kami bagaimana mereka memperlakukan Jennifer. Para guru bermindset tetap sangat senang ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mereka merasa bahwa dengan mengetahui nilai Jennifer, mereka akan memahami siapa dia sebenarnya dan apa yang dapat dia lakukan. Saran-saran mereka sangat berlimpah. Sebaliknya, Mr. Jordan menggerutu. Ini yang ditulisnya kepada kami. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, setelah menggenapi bagian dari survei terbaru Anda untuk para pendidik, saya harus meminta agar hasil-hasil saya dikecualikan dari kajian tersebut. Saya merasa bahwa secara ilmiah, kajian itu sendiri tidak sehat. Sayangnya, tes tersebut menggunakan premis yang keliru dengan meminta para guru membuat asumsi-asumsi tentang siswa tertentu tidak berdasarkan apapun
kecuali sebuah angka pada secari kertas. Performa tidak mungkin hanya didasarkan pada satu penilaian. Anda tidak dapat menentukan lekukan sebuah garis hanya dengan satu titik, karena tidak ada garis untuk memulainya. Satu nilai saja dalam satu waktu sama sekali tidak menunjukkan kecenderungan, peningkatan, kurangnya usaha, atau kemampuan matematis. Hormat saya, Michael D. Riordan. Saya sangat senang sekali dengan kritik Mr. Riordan dan sangat sepakat dengannya. Sebuah penilaian dalam satu waktu hanya sedikit berguna untuk memahami kemampuan seseorang. Selebihnya, biarkanlah potensi mereka sendiri yang berusaha pada masa depan. Namun, cukup mengusik betapa banyak guru yang berpikir sebaliknya. Dan inilah pokok masalah kajian kami. Pemikiran bahwa sebuah evaluasi dapat mengukur Anda untuk selamanya telah menciptakan situasi mendesak bagi orang-orang bermindset tetap. Karena itu, mereka harus berhasil dengan sempurna saat itu juga. Siapa yang dapat melihat indahnya usaha untuk berkembang kalau segalanya tersedia saat ini juga? Apa ada cara lain untuk menilai potensi? NASA berpikir demikian. Ketika mengumpulkan surat lamaran untuk menjadi astronot, mereka menolak para pelamar dengan latar belakang kesuksesan murni, tapi justru memilih orang-orang yang pernah mengalami kegagalan, yaitu kegagalan yang berarti dan bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Jack Welch, CEO General Electric yang sangat terkenal, memilih para eksekutif berdasarkan landasan kemampuan mereka untuk berkembang. Dan ingat, guru balet termasyur, Marina Semyonova, yang memilih siswa-siswa yang termotivasi karena dikritik. Mereka semua menolak gagasan tentang kemampuan tetap dan memilih mindset tumbuh. Bersambung ke subchapter membuktikan bahwa Anda istimewa.